Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 425171035, kelas 4A dan 4 TKJ, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang etika sebagai programmer. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah teknologi adalah ciri yang mendefinisikan manusia yang meliputi perkembangan peradaban dalam sejarah. Mengapa demikian? Karena dalam sejarah manusia, perkembangan peradaban manusia tidak lupa dengan adanya teknologi, baik itu teknologi yang konvensional ataupun modern, hanya dengan sentuhan pada saat sekarang ini. Yang kedua, teknologi memiliki dimensi sains dan teknik yang saling berkaitan. Kedua dimensi inilah yang menyebabkan teknologi menjadi bagian daripada sejarah manusia. Mengapa manusia sebagai makhluk hidup dikategorikan dalam bidang sains, yang mana manusia hidup secara berkelompok dan menggunakan teknik dan teknologi untuk bertahan hidup. Yang ketiga, penggunaan teknologi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Dan yang keempat, etika adalah tingkah laku atau perbuatan yang sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat. Rumusan masalah. Pada materi ini ada 3 rumusan masalah yang akan diangkat. Yang pertama, apa itu programmer? Yang kedua, apa itu etika profesi programmer? Dan yang ketiga, kode etik programmer. Kita membahas yang pertama, yaitu programmer. Programmer adalah profesi pada bidang pekerjaan teknologi dan informasi. Programmer adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan menulis dan merancang program-program menggunakan bahasa pemrograman komputer. Yang kedua, programmer adalah orang yang menulis atau membuat program komputer. Artinya, programmer juga bisa diartikan sebagai seseorang yang dapat membuat suatu atau sebuah program dengan sangat bagus dan teratur. Programmer membuat program di komputer untuk memajukan perkembangan teknologi dan membuat dunia teknologi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, sebagian besar programmer memiliki latar belakang komputasi dan pengkodean yang luas di berbagai bahasa dan platform pemrograman, termasuk SQL, XML, PHP, HTML, C, C++, dan Java. Dan yang keempat, programmer juga memiliki bidang-bidang seperti bidang jaringan, bidang web, Android, IoT, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kelompok bidang programmer. Kelompok bidang programmer dibagi atas 4. Yang pertama, database programmer. Database programmer adalah programmer yang menguasai perancangan dan pemrograman database menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Access, MySQL, SQL Server, atau Oracle. Yang kedua, web programmer. Web programmer adalah programmer yang menguasai dan mengembangkan aplikasi web berbasis HTML dan ASP.NET atau aplikasi web berbasis HTML serta Struts Framework atau aplikasi web berbasis MySQL dan PHP. Yang ketiga, multimedia programmer. Multimedia programmer merupakan programmer yang menguasai penggunaan teknologi dan pengembangan aplikasi berbasis multimedia. Dan yang keempat, embedded programmer adalah programmer yang menguasai arsitektur sistem mikroprosesor, interfacing, dan pemrograman embedded seperti IoT. Pembahasan yang ketiga yaitu etika profesi programmer. Etika profesi programmer membantu pelaksana sebagai seseorang yang profesional di bidang pemrograman supaya tidak merusak kinerjanya. Etika profesi diperlukan untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya yang berupa kode etik profesi. Pembahasan yang keempat yaitu kode etik programmer. Seperti halnya seorang dokter, pengacara, atau bidang lainnya, programmer juga memiliki kode etik. Kode etik merupakan sesuatu hal yang harus menjadi bagian dari seorang programmer komputer. Kode etik ini bersumber dari kode etik yang digunakan dalam perkumpulan programmer internasional. Adapun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Kedua, tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali membeli atau meminta izin.
Ketiga, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Yang keempat, tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Kelima, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. 6. Tidak boleh menulis kode dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. 7. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. 8. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan suatu proyek. 9. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. 10. Tidak boleh mempermalukan profesinya. 11. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Dan yang terakhir, tidak boleh mengendalikan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bugnya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai kewajiban seorang programmer. Kewajiban seorang programmer dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami konsep dasar sistem operasi. Kebanyakan dari programmer Indonesia biasanya membuat aplikasi di atas sistem operasi, sehingga banyak yang berpendapat bahwa tidak perlu memahami cara kerja sistem operasi. Yang kedua, memahami konsep dasar jaringan. Sebuah aplikasi tidak dapat berjalan sendiri. Aplikasi tersebut pasti harus berhubungan dengan internet, melayani banyak pengguna. Yang ketiga, memahami konsep dasar relational database. Setiap aplikasi pasti memiliki sebuah database dalam penyimpanan datanya. Untuk itu, programmer khususnya database programmer ditekankan menguasai relational database. Adapun kesimpulan dari materi ini, setiap profesi pasti mempunyai etika, peraturan yang berbeda-beda. Khusus untuk programmer, tidak ada undang-undang khusus yang dibuat. Oleh karena itu, kami berharap untuk profesi ini menjadi seorang programmer harus bisa memegang jabatan yang diamanatkan dan tidak main-main dalam membuat kesepakatan proyek dengan user. Untuk masalah etika, khususnya keterkaitan dengan open source, seharusnya setelah development si programmer harus jujur jika aplikasinya dirilis ke publik. Karena hukum GNU dan GPL menurut kami sedikit ada kurang. Kenapa? Karena sering programmer mengaku dia membuat sendiri, padahal dia mengembangkan dari open source code yang ada. Inilah yang terjadi di banyak negara. Oleh karena itu, setiap negara harus dibuat undang-undang mengenai penggunaan source code, agar pihak pembuat dan pengembang dalam membuat aplikasi lebih terbuka dan diberikan pula sanksi keras bila menggunakan kode secara sembarangan. Itulah presentasi yang bisa saya tampilkan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.